Selamat siang para pendengar setia podcast Advega. Seperti yang kita tahu saat ini, spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana momen bersejarah untuk kita semua mengingatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya Putri Dia Salsabila bersama bintang tamu kita hari ini, Visa Octavia dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Halo, selamat siang semuanya. Senang banget hari ini bisa diundang pada episode kali ini untuk ngobrol bareng kalian semua. Kayaknya tema kali ini agak seru ya. Iya, seru dong. Spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita mengambil tema Santun Berbahasa Menuju Peradaban Maju. Sebuah tema yang cukup relevan ya untuk kita bahas dan kita renungkan bersama. Nah, Visa, gimana sih menurut kamu tentang pentingnya berbahasa santun di kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital? Kalau menurut saya, bahasa adalah alat komunikasi yang penting bagi kehidupan manusia. Bahasa bisa kita jadikan untuk jembatan sebagai alat komunikasi, saling memahami, dan berkolaborasi. Selain itu, bahasa juga bisa untuk membangun peradaban yang lebih maju. Namun, di era digitalisasi saat ini semuanya berkembang secara lebih cepat, kita mestinya sering lupa akan kesantunan dalam berbahasa. Padahal bahasa itu kan sangat penting buat membangun harmonisasi dengan orang lain. Bayangin saja kalau kita ngobrol kayak gini dengan orang lain tetapi menggunakan bahasa yang sangat kasar atau menyakiti perasaan orang tersebut. Pastinya kita kan gak akan disukai oleh orang tersebut. Betul. Dan kita tidak akan mempunyai teman atau tidak disukai oleh lingkungan sekitar kita juga. Betul sekali. Terkadang kita sering sekali ya terjebak dalam penggunaan bahasa yang tidak sopan, kasar, ataupun bahkan menghina atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, menurut Visa nih, di zaman sekarang kan banyak ya di Indonesia kasus tentang penggunaan media sosial yang tidak selayaknya. Apa sih yang kamu ketahui tentang masalah-masalah atau kasus di negara kita itu? Oh benar, saya setuju sekali akan hal tersebut. Menurut data yang pernah saya baca yang bersumber dari igsa.geo.ugm.ac.id menunjukkan bahwa perdebatan di media sosial seringkali diwarnai dengan adu kepintaran, bukti, dan referensi yang mengacu pada hate speech. Ironisnya, pendapat yang mereka perdebatkan itu belum tentu akan kebenarannya, namun pihak pembela pendapat tidak mengetahui hal tersebut. Dan di era digitalisasi saat ini, istilah kayak hoax, penipuan, dan drama sudah menjadi hal umum yang didengar oleh masyarakat sekitar kan? Betul. Itu bisa saja disebabkan dari aktivitas dunia maya yang memungkinkan penyebaran informasi yang tidak benar. Berdasarkan laporan dari WR Sosial pada Januari 2022, itu menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 73,7% atau sekitar 201,57 juta orang. Dengan seiring pertambahan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 68,9%. Banyak kan ya? Wah, sangat memprihatinkan sekali ya negara kita saat ini. Well, semua memang punya hak untuk berpendapat atau menyampaikan sudut pandangnya, dan juga kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk percaya tentang sudut pandang yang kita sampaikan. Ya. Nah, Visa, gimana sih caranya kita itu menyadarkan diri kita sendiri atau bahkan orang lain untuk terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang santun? Kalau menurut saya ya ada berbagai cara. Kita bisa mulai dari sering membaca buku, atau nggak mengikuti kursus bahasa, atau kita juga bisa sering-sering mendengarkan orang-orang yang pandai berbicara. Selain itu, kita juga bisa belajar melalui tokoh-tokoh inspiratif yang mereka itu selalu menggunakan bahasa yang santun dalam setiap kesempatannya. Wah, benar sekali nih. Setuju gak nih pemirsa? Atas argumen Visa sebagai siswa yang sangat beradab. Nah, lumayan serak nih ya kita. Iya, setelah pembahasan kita yang agak terlalu serius dan tegang ya. Iya, silakan yuk diminum dulu yuk. Kita break sebentar ya. Nah, cukup? Ya, cukup, bisa dilanjut lagi. Nah, kita kembali ke topik awal ya, pendengar setia. Nah, Visa,
saya juga ingin tahu argumenmu. Ya, Apa sih yang kamu ketahui tentang hubungan antara santun berbahasa dengan peradaban maju? kalau menurut saya itu hubungannya sangat erat. Karena bahasa yang baik dan benar adalah salah satu indikator untuk membangun peradaban yang maju. Apabila masyarakat sekitar menggunakan bahasa yang baik, otomatis tingkat peradabannya itu juga lebih tinggi. Kita bisa melihat kayak negara-negara maju seperti Jepang dan Korea. Negara tersebut selalu memperhatikan kesantunan dalam berbahasanya. Wah, benar sekali ya. Seharusnya kita itu patut mencontoh negara-negara positif tersebut. Iya, Nah, tidak kalah pentingnya, kita juga yang terutama kita harus mencontoh para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Beliau kan juga menunjukkan ya semangat persatuan dan kesatuannya. Dan juga tidak kalah penting, mereka itu telah menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. kalau membahas pahlawan gini, saya jadi ingat sama Bung Karno. Beliau selalu menggunakan bahasa yang baik, santun, dan mudah dipahami oleh lapisan masyarakat. Selain itu, beliau juga selalu menekankan pada persatuan dan kesatuan. Nah, betul juga nih, Bung Karno kan selalu memakai ya Iya. bahasa yang santun dan juga dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dia juga selalu menunjukkan nilai-nilai positif, semangat persatuan dan kesatuan. Nah, Visa, menurut kamu nih, gimana sih caranya mengajak orang lain untuk dia itu peduli tentang bahasa yang santun dan juga mengurangilah penggunaan bahasa yang tidak sopan? Kalau itu kita bisa memulai dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu ya, kayak dari lingkungan keluarga, teman, atau bahkan kita bisa lewat media sosial. Kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik dengan cara selalu menggunakan bahasa yang santun dalam setiap percakapan. Selain itu, kita juga bisa membuat konten-konten positif yang berhubungan tentang bahasa dengan cara membuat video yang berdurasi pendek atau sebuah artikel untuk mengedukasi kepada remaja atau masyarakat sekitar. Wah, patut diapresiasi nih siswa SMA Negeri 4 Bojonegoro yang sangat kreatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sampailah kita di penghujung acara ya. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan, berbahasa itu adalah kunci komunikasi yang efektif dan harmonis. Nah, jadi itu bahasa itu sangat penting ya kawan-kawan. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang kotor atau bahkan melukai perasaan orang lain. Apalagi di era digital ini kan kita sangat mudah berbaur ya. Nah, dengan itu mari kita tunjukkan kemampuan berbahasa kita yang santun demi peradaban yang lebih maju. Nah, terima kasih kepada semua penonton setia yang telah mendengarkan dan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Visa. Ya, Sampai jumpa di episode berikutnya.